Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video yang kedua ini berkenaan dengan transaksi penjualan dimulai dari penawaran penjualan sampai dengan penerimaan penjualan. Di menu accurate ini kita pilih buka data perusahaan, terus kita cari file yang kita udah buat sebelumnya. Lalu kita klik open dan kita klik OK. Dan kita tunggu aja beberapa menit. Setelah itu kita harus memasukkan kata kunci seperti biasa. Nah, untuk kata kuncinya ini jangan sampai lupa kalau tulisannya itu kecil semua. Setelah itu kita klik OK dan kita masuk ke aktivitas yang pertama, yaitu penjualan untuk penawaran penjualan. Nah, untuk penawaran penjualan ini di soal itu kan dari toko Alex. Jadi kita pilih toko Alex, alamatnya itu udah otomatis ya. Nah, kita ganti untuk quote numbernya itu jadi 1001. Terus untuk tanggalnya itu sesuai sama soalnya itu tanggal 2 Januari 2019. Oke, terus kita barangnya tinggal masukin aja. Untuk barang yang pertama itu ada AUN06, terus kuantitasnya itu ada 2. Dan untuk pajaknya itu kita tinggal masukin aja simbol pajaknya, yaitu T besar. Dan untuk barang yang kedua yaitu ada AUN07. Terus untuk kuantitasnya itu 1, dan untuk pajaknya juga sama simbolnya. Kita lihat subtotalnya itu 2.350.000 udah sama ya. Ada PPN juga muncul. Dan untuk biaya angkutnya itu kita tulis manual 150.000. Nah, kalau misalkan udah sama semuanya kita simpan dan tutup aja. Lalu kita masuk ke aktivitas yang selanjutnya, yaitu masih penjualan ya, pesanan penjualan. Nah, kita pilih tokonya toko Alex. Untuk selanjutnya pilih yang di sebelah kanannya itu, klik yang pilih penawaran. Terus kalian tinggal checklist aja, lalu OK. Nah, langsung otomatis kan ya penawaran yang adanya itu. Untuk serial numbernya itu dirubah jadi, kan sebelumnya di data yang piutang itu kita udah nulis faktur sampai strip 13 kan. Berarti di faktur ini itu harus ngurut, jadi harusnya strip 14. Kalau di modul itu kan strip 8. Nah, jadi diubah ya jadi strip 14. Untuk SO numbernya itu kita 1000 aja, gak apa-apa. Terus kita ganti nih SO date-nya. SO date-nya jadi tanggal 2 ya, tanggal 2 Januari 2019. Tanggal 2 Januari 2019. Terus untuk ship date-nya juga sesuai sama soal itu tanggal 4 ya. Tanggal 4 Januari 2019. Bentar deh. Ini ada yang keliru ya di SO date-nya itu. Harusnya tanggalnya itu di awal, jadi kita ubah dulu. Jadi 02/01/2019. Nih, kalian bisa ceknya kayak gini ya. Jadi nanti kalau misalnya kalian takut salah bisa dicek juga di sebelah kanannya itu gitu. Jadi penulisannya tanggalnya itu di awal baru bulan. Nah, untuk ship date-nya juga berarti sama ya, 04/01. Kita rubah dulu biar enggak salah lagi. Berarti kita pakai yang di sebelah kanannya itu, kita cari tanggalnya, tanggal 4 Januari. Ya udah, tanggal 4 nih Januari. Terus untuk FOB-nya itu FOB shipping point. Untuk terminnya udah bener ya, 1/10 N/30. Terus kita lihat nama dari barangnya juga udah sama, kuantitasnya udah sama, unit price-nya udah sama. Tinggal subtotalnya juga udah sama kan. Jadi kita tinggal masukin nih
biaya angkutnya berapa. Ini juga kalau biaya angkut itu manual ya, tulis lagi 150.000, terus udah sama, kita klik simpan dan tutup aja. Tapi kalau misalkan kalian mau cek lagi silahkan. Kalau misalkan udah yakin udah sama, berarti tinggal klik aja simpan dan tutup. Nah selanjutnya itu ke aktivitas masih yang penjualan ya. Terus kita pilih yang pengiriman pesanan. Nah untuk pengiriman pesanan juga ini ke toko Alex. Terus kita klik yang pilih pesanan itu, pilih pesanan yang tanggal 2 udah ada, kita checklist aja. Terus kita klik OK, langsung muncul seperti biasa namanya otomatis. Nah untuk delivery numbernya itu gak apa-apa 1000 aja. Untuk tanggalnya baru kita ganti. Nah untuk tanggalnya ini di soal itu kan tanggal 4 ya, tanggal 4 Januari kita ubah 4 Januari 04 01 2019. Kita cek lagi udah benar, udah sama semuanya ya, jadi nama barang juga. Terus kita bisa langsung aja simpan dan tutup. Nah untuk yang selanjutnya itu ke aktivitas lagi, terus kita pilih yang penjualan dan ke faktur penjualan. Untuk faktur penjualan juga sama, pilih dulu tokonya, terus klik yang pilih pengiriman dan kita pilih pengiriman yang tanggal 4. Checklist aja, terus kita klik OK, langsung muncul ya datanya. Setelah itu kita masukin nomor invoice-nya. Nomor invoice-nya itu sama, jadi kita tinggal copy aja dari PO-nya. Terus untuk tanggalnya itu di soal itu tanggal 4. Tanggal 4, jadi kita tulis 04/01/2019. Terus untuk ship date-nya udah sesuai sama PO-nya ya tadi. Terus FOB-nya juga udah. Nah selanjutnya kita akun biaya pengirimannya disesuaikan sama yang di soal, biaya angkutnya juga, terus simpan dan tutup. Nah setelah itu ke retur. Untuk retur ini kita masukin yang 1014, langsung muncul kan ya ininya, akunnya itu nanti dicek di item description-nya itu. Nah jangan di retur semua ya, pilih no. Terus kita masukin jumlah returnya itu kan 1. Nah setelah itu untuk nomor fiskalnya itu kita gak usah masukin, sudah sesuai, tinggal disimpan dan tutup. Nah masuk ke penerimaan penjualan itu tadi dari aktivitas sama ya, dari aktivitas terus ke penjualan, terus ke penerimaan penjualan. Ini toko Alex juga, Bank Mandiri. Untuk nomor ceknya itu tinggal ditulis PP strip garing PAS garing 01. Untuk tanggalnya itu tanggal 6 Januari 2019. Dan untuk memonya itu tinggal ditulis aja pembayaran piutang, terus tulis juga nomor ininya ya, nomor fakturnya, terus PT-nya PT Alex. Nah untuk payment date-nya juga dirubah jadi tanggal 6/01/2019. Terus nah di sini itu kan yang dibayarkan sama PT Alex itu bukan piutang yang sebelumnya ya, tapi yang terbaru yang tanggal 4. Jadi kita checklist yang bayar itu, terus kita klik yang di total diskonnya,
terus kita masukin ini jumlah diskonnya itu udah ada di atasnya aja, diskon anjurannya berapa tinggal ditulis ulang, terus masukin juga akun diskonnya. Akun diskonnya itu kita scroll ke bawah. Oh ini nih potongan penjualan ya, terus kita klik OK. Langsung ada kan, langsung muncul, langsung mengurangi juga. Nah sebenarnya ini klik dulu aja yang perhitungannya. Nah sebenarnya bisa juga tadi caranya di klik kanan di owing itu langsung kalian isi. Jadi ada dua cara, mau lewat checklist dibayar atau kayak tadi gitu ya. Terus kalau misalkan udah sesuai, ini kita bisa simpan dan tutup aja. Terus nah tugas kalian itu nanti yang dikirimkan ke Classroom itu kayak gini nih, ke laporan, terus ke daftar laporan, terus pilih yang neraca ini, yang neraca standar. Terus kalian ubah si tanggalnya itu per tanggal 31 Januari 2019. Jadi 31/01/2019 ya. Ini penulisannya. Terus tinggal terus langsung muncul kan si neracanya berapa. Terus tinggal diklik yang simpannya PDF. Nah ini tinggal tadi diklik OK, terus kalian pilih yang namanya apa, namanya itu neraca setelah penjualan aja, terus kalian tinggal simpan. Setelah itu masuk ke daftar laporan lagi, tadi pilih yang laba rugi. Laba ruginya ini dari tanggal 1 Januari berarti 2019 sampai tanggal 31 Januari 2019. Ini yang di checklistnya gak apa-apa lah 3 ini aja. Terus klik OK tadi ya, langsung muncul si akun si laporan laba ruginya. Terus sama kayak tadi tinggal disimpan, pilih yang PDF, terus klik OK. Terus tulis nih nama filenya apa, namanya samain aja laba rugi setelah penjualan, atau nggak ada yang kita ubah aja ya, laba rugi 31 Januari 2019. Tapi kalau misalnya kalian pusing ya udah samain, itu terserah ya, mau kalian masukin laba rugi setelah penjualan namanya atau kayak tadi 31. Selanjutnya itu ke daftar laporan lagi, terus kita cari laporan laba ditahan deh, satu lagi ya yang dikiriminnya laporan laba ditahan. Terus per tahunnya itu tahun 2019 berarti. Terus langsung klik OK. Nah udah langsung muncul. Terus kita klik simpan PDF juga, klik OK. Terus nama filenya berarti laba ditahan setelah penjualan gitu ya, laba ditahan setelah penjualan. Nah itu file yang harus kalian kirim. Nah ketiga laporan ini kalian nanti kirim di Google Classroom. Untuk transaksi yang pembeliannya itu kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.